Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep pastel isi sayur yang ekonomis, cocok dijadiin ide jualan seribuan. Jadi bisa dijual dengan harga 1000 sampai 2000 ya. Dan dijadiin isian snack box juga cocok banget ya teman-teman. Cara membuatnya ini mudah banget tanpa menggunakan telur ya. Dan pastinya kalau dijadiin ide jualan ini bakalan laris manis, juga menguntungkan ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus ya video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu serta nyalakan notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan jika aku upload video terbaru. Oke, langsung aja ke cara membuat. Di sini sudah saya siapkan tepung terigu sebanyak 500 gram. Saya tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk ya. Ini kita akan buat kulitnya dulu ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk agar garam dan kaldu bubuknya tercampur merata. Selanjutnya tambahkan margarin 100 gram yang sudah dicairkan, nggak usah sampai mendidih, cukup sampai meleleh aja, dan langsung aja ini dituangkan ke dalam tepungnya ya teman-teman, posisi panas. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Di sini saya pakai spatula dulu karena masih panas ya ini margarinnya. Nah, di sini saya mau lanjut aduk menggunakan tangan, pastinya tangannya sudah dicuci bersih ya. Kita aduk sampai tepungnya itu tercampur dengan margarinnya dan sampai teksturnya berbulir seperti ini. Selanjutnya tambahkan air sebanyak 180 sampai 200 ml. Ini dimasukkan bertahap agar tidak kelembekan. Jadi pelan-pelan ya dikira-kira, karena untuk kelembapan tepung itu kan berbeda-beda. Nah, ini saya tambahkan kembali airnya. Di sini air yang saya pakai sebanyak 190 ml ya teman-teman. Nah, ini kita aduk sampai membentuk adonan dan kalis seperti ini. Tidak perlu lama-lama, yang penting udah tercampur rata dan sudah tidak menempel. Ini udah cukup. Selanjutnya kita tutup dan kita diamkan, diistirahatkan selama 30 menit. Sambil menunggu adonannya diistirahatkan, kita buat isiannya dulu. Di sini sudah saya siapkan wajan dan juga sedikit minyak goreng. Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, kemudian tambahkan setengah buah bawang bombay ukuran besar. Lalu ini kita tumis sampai bawangnya layu dan harum. Setelah bawangnya layu dan harum, kita bisa masukkan bahan lainnya. Di sini saya pakai wortel sebanyak 200 gram. Sudah dipotong dadu kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Aduk sebentar. Kemudian tambahkan juga dengan 500 gram kentang yang juga udah dipotong dadu kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita aduk kembali sampai merata. Selanjutnya tambahkan dengan 150 ml air dan beri bumbu. Di sini saya pakai 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok makan gula pasir serta 1 sachet lada bubuk. Nah, ini disesuaikan selera ya. Jika kalian nggak suka terlalu berasa ladanya bisa dikurangin. Aduk sampai tercampur rata. Ini kita masak sampai kuahnya sedikit menyusut dan kentang juga wortelnya matang.
Kalau kentang dan juga wortelnya udah matang, airnya juga udah menyusut, bisa ditambahkan dengan bakso. Di sini saya pakai 6 buah bakso yang dipotong dadu juga. Lalu tambahkan dengan potongan daun bawang secukupnya serta daun seledri ya, teman-teman. Di sini saya pakai 3 lembar. Aduk kembali sampai tercampur merata. Masak sebentar lagi. Oh ya, jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya, teman-teman. Nah, yang terakhir, tuangkan larutan 2 sendok makan tepung terigu dan juga air seperti ini. Ini tujuannya untuk mengentalkan ya. Lalu aduk sampai merata. Nah, ini kuahnya jadi kental ya, dan nanti tekstur dari isiannya itu jadi lumer, creamy gitu ya, teman-teman. Nah, ini udah mengental, airnya udah nggak ada ya, teman-teman, udah kering. Ini sudah cukup ya, teman-teman, bisa kita angkat dan kita dinginkan. Selanjutnya kita kembali lagi ke adonan kulitnya ya. Ini setelah 30 menit kita diamkan, adonannya udah lentur ya, teman-teman. Sekarang kita bagi-bagi adonannya. Di sini saya ambil kurang lebih beratnya 15 gram ya. Lakukan sampai selesai ya, teman-teman. Bagi-bagi adonannya sampai adonannya habis. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya tinggal kita buat pastelnya. Ambil 1 adonan, kemudian gilas menggunakan rolling pin atau bisa juga menggunakan botol kaca ya. Kita tipiskan seperti ini, dipipihkan. Kemudian masukkan isiannya kurang lebih 1 sendok makan. Selanjutnya rekatkan adonan sisanya yang ada di tepi ya, teman-teman, seperti ini. Dicupit-cupit agar benar-benar merekat. Lalu pilin seperti ini, tinggal ditekuk-tekuk aja. Pastinya kalian udah pada jago ya, teman-teman, dan pastinya lebih rapi daripada saya. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini ya. Lalu tata di dalam loyang. Ini saya ulangi lagi ya, teman-teman. Saya berikan contoh untuk membentuk pastelnya. Tinggal kita ambil adonannya, lalu kita pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Ini enggak terlalu tebal dan enggak terlalu tipis ya adonannya. Selanjutnya beri isian di bagian tengahnya seperti ini. Saya pakai 1 sendok makan. Kemudian tinggal direkatkan sisa adonan yang ada di tepi. Kita jepit-jepit seperti ini. Dan pilin. Tinggal ditekuk-tekuk aja seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini dia pastelnya sudah saya bentuk semua. Untuk satu resep ini hasilnya banyak banget, teman-teman. Saya mendapatkan sekitar 63 biji pastel ya, dengan ukuran sedang. Ukurannya cocok jika dijual dengan harga 1.500 ya, teman-teman, atau 2.000. Pastinya ini sangat menguntungkan banget. Pastel ini juga bisa di frozen ya, teman-teman. Nanti saya akan kasih tahu cara untuk memfrozen pastel ini. Sebelumnya ini saya mau goreng dulu pastelnya beberapa. Kita panaskan minyak menggunakan api sedang cenderung kecil, kemudian masukkan pastelnya. Sesekali boleh dibalik agar tidak gosong. Goreng pastelnya sampai kecoklatan seperti ini. Jika udah kecoklatan, ini tandanya udah matang. Bisa kita angkat ya, teman-teman.
pastelnya nggak ada yang bocor ya. Ini beneran anti gagal resepnya. Dan ini kelihatan udah berasa garing banget kulitnya. Tuh, tinggal kita tiriskan aja. Dan ini dia teman-teman, pastelnya udah saya goreng sebagian ya. Hasilnya sangat cantik, nggak ada yang bocor. Ukurannya juga ini pas banget kalau mau dijual dengan harga 1.500 atau 2.000-an. Dijadiin desain snackbox juga cocok. Nah, sekarang waktunya icip-icip. Dari dekat tampilannya seperti ini. Bismillah. Beneran teman-teman, ini luarnya garing dan dalamnya itu lembut banget, creamy gitu, padahal kita nggak pakai susu ya. Enak banget, mantep ya. Nah, kalau dijadiin ide jualan ataupun isian snackbox, kalian bisa kemas menggunakan plastik OPP ukuran 6x10 seperti ini. Tinggal diberi cabai bagian dalamnya dan direkatkan plastiknya. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, jadinya lebih cantik dan juga higienis ya pastinya. Jika mau di frozen, ini pastelnya tinggal kita letakkan di dalam freezer, tidak usah ditutupi selama 1 jam. Setelah 1 jam bisa dikeluarkan. Ini bagian permukaannya udah keras, tapi bagian bawahnya masih basah ya. Jadi ini kita balik dulu seperti ini. Jika sudah, ini bisa kita masukkan kembali ke dalam freezer kurang lebih 1 jam ya teman-teman, agar bagian yang masih basah atau bawahnya ini juga kering ya. Dan ini setelah 1 jam pastelnya udah setengah beku, bagian luarnya itu udah kering, udah nggak ada yang basah ya teman-teman. Tuh seperti ini udah kering ya, dan udah keras ya. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita susun di dalam box ya teman-teman. Ini bisa kita tumpuk, jadi nggak bakalan menempel karena udah mengeras di bagian permukaan pastelnya, udah mengering. Selain dengan cara seperti ini, bisa juga dengan digoreng setengah matang ya teman-teman, kurang lebih 1 menitan. Nah, ini tujuannya agar pastelnya itu nggak saling menempel ya ketika ditumpuk seperti ini. Nah, ini tinggal kita simpan aja di dalam kulkas awet sampai 2 minggu ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya hari ini. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.